Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Dalam video kali ini kita akan membahas soal tes karakteristik pribadi atau TKP dalam menghadapi seleksi SKD CPNS di tahun 2024. Nah, teman-teman, soal TKP ini itu full penalaran ya, teman-teman, untuk soal TKP. Nah, teman-teman sekalian disimak video ini sampai selesai dan teman-teman juga siapkan kertas atau catatan digital. Jadi nanti kita akan membacakan soal ini, kemudian setelah itu teman-teman pikirkan terlebih dahulu, teman-teman catat di kertas ataupun catatan digital teman-teman. Kemudian baru kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, untuk soal TKP di CPNS ini teman-teman, soal TKP-nya itu memiliki poin masing-masing dari pilihan gandanya teman-teman. Jadi paling tinggi itu 5, 4, 3, 2, 1. Nah, untuk teman-teman pasti teman-teman harus memilih poin 5 karena untuk mendapatkan skor SKD tertinggi ya teman-teman. Karena biasa kebanyakan peserta itu TKP-nya rendah, padahal sebenarnya hanya penalaran. Maka dari itu harus fokus ke pilihan ganda yang benar-benar kalimatnya positif dan berpoin 5. Oke, langsung saja kita bahas sama-sama teman-teman. Pagi ini, seperti biasanya Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah. Ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah seorang ibu-ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Bagaimana sikap Anda? A. Menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. B. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu ibu tersebut untuk proses pengurusannya. C. Menjelaskan secara perlahan, tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun, agar sang ibu paham maksud dari apa yang Anda jelaskan. D. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. E. Meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu, boleh di pause video ini, setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, nah teman-teman jika ingin mendapatkan soft file dari soal-soal TKP, nah teman-teman nanti akan Mimin pilih melalui komen terbaik teman-teman di semua video yang sudah kita upload di channel ini ya teman-teman. Teman-teman tinggal lihat di playlist yang berjudul pembahasan soal CPNS. Teman-teman boleh komen semenarik mungkin tentang pengalaman teman-teman dalam menghadapi seleksi kompetensi dasar untuk persiapan CPNS ya teman-teman. Nanti komen yang terbaik akan kita kirim soft file berupa soal ya teman-teman dalam bentuk PDF ya. Nah, jadi teman-teman boleh bebas komen di video manapun ya. Oke teman-teman, langsung kita bahas ya soal yang pertama ini ya. Pertanyaannya di sini, bagaimana sikap Anda ketika Anda menjadi seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah yang
menghadapi seorang ibu-ibu tua yang ingin menanyakan prosedur, namun ibu-ibu tersebut tidak mengerti, ya, artinya kurang mengerti ketika Anda sudah menjelaskan panjang lebar mengenai prosedur tersebut. Nah, ketika Anda dalam keadaan seperti itu, ya, bagaimana sikap Anda? Nah, dari pilihan A, B, C, D, E ini teman-teman harus cari kalimat yang positif, karena kalimat yang positif itu menentukan poin tertinggi dari pilihan ganda ini, teman-teman. Nah, soal ini teman-teman itu tentang topiknya pelayanan publik. Indikatornya daya tanggap terhadap pelayanan masyarakat, memenuhi kebutuhan penerima layanan dan segera mungkin untuk melayani pasien tersebut. Nah, permasalahan pada soal ini tadi itu adalah ibu tua itu tidak paham prosedur penggunaan BPJS untuk rawat inap, padahal sudah Anda jelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tapi sang ibu tersebut tidak paham. Nah, dari pilihan A, B, C, D, E, ini yang mana pilihan yang memiliki solusinya untuk menyelesaikan permasalahannya, ya teman-teman. Nah, dari kita lihat di sini, yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahannya yaitu option D. Meminta sang ibu memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Nah, jadi poin 5 itu di option D. Nah, kemudian poin 4 itu di option E, teman-teman. Ini poin 4 di option E. Kemudian poin ketiga di option C. Poin kedua di option A. Dan poin ke-1 di option B. Nah, jadi yang paling tinggi poinnya itu di option D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pagi ini Anda meminta bawahan Anda untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek yang kebetulan di bawah tanggung jawab Anda. Namun lagi-lagi bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya untuk melakukan tinjauan ke lokasi dengan berbagai alasan yang Anda rasa kurang masuk akal. Sedangkan ini merupakan pekerjaan yang sangat penting demi menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan pemakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda: A. Tidak lagi memberinya maaf karena ini sudah keterlaluan, tidak mengindahkan perintah Anda, padahal itu adalah pekerjaan yang sangat penting. B. Berhenti mempercayainya sejak kejadian pertama hingga selanjutnya. C. Melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan agar mendapatkan hukuman, agar dia memahami tugasnya untuk masa yang akan datang. D. Berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. E. Tidak cepat percaya dengannya jika diserahkan tugas lagi untuk kedepannya. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Di sini pertanyaannya, sikap Anda. Nah, sikap Anda jika teman-teman di dalam permasalahan ini. Nah, topik pada soal ini ya teman-teman, itu adalah kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Indikatornya sebagai katalisator yang dapat membawa perubahan dan mengatur bawahan. Permasalahan bawahan yang tidak menjalankan tugasnya dengan berbagai alasan. Nah, ketika sebagai seorang atasannya, Anda wajib menegurnya, karena bawahan Anda adalah tanggung jawab Anda, ya. Nah, jadi dari A, B, C, D, dan E, kira-kira solusi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada di soal ini ya teman-teman, itu adalah di option D. Dengan berani berkata tegas
menegurnya agar bertanggung jawab. Jadi poin tertinggi itu ada di option D. Nah, untuk poin 4 ada di option C. Poin 3 ada di option A. Poin 2 ada di option B. Dan poin 1 ada di option E. Jadi yang paling tepat itu adalah option D. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Tugas tersebut merupakan tugas yang lumayan baru dan belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Begitupun dengan rekan tim yang lain, mereka merasa kebingungan dan juga mereka semua belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda: A. Saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut. B. Saya mempelajari tugas tersebut, lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain. C. Saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskannya pada semua anggota tim. D. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar bersama-sama. E. Pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Di sini kata kuncinya ya, Anda dan tim Anda. Nah, ada kata kunci Anda dan tim Anda, ini merupakan jejaring kerja ya. Jejaring kerja ya, topik jejaring kerja dan kemitraan. Itu indikatornya saling memahami, keaktifan dalam bekerja sama, kemudian dapat memberikan kontribusi agar tujuan tercapai. Ada tugas yang belum dipahami oleh tim di sini ya. Kita dituntut untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan tim kita untuk mencari langkah paling efektif dan efisien agar tujuan tercapai. Nah, maka yang paling tepat di sini ya teman-teman, agar tujuan kita tercapai dalam tim ya, tim kerja, maka solusinya dari permasalahan ini adalah option D teman-teman. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Nah, jadi poin 5 itu ada di option D. Oke, ada di option D. Poin 5-nya. Kemudian, poin 4-nya ada di option B. Poin 3 ada di option A. Poin 2 ada di option C. Poin 1 ada di option E. Nah, jadi yang paling benar itu adalah di option D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pagi ini Anda datang dengan terburu-buru ke kantor. Hal ini disebabkan karena jalanan macet parah, sehingga membuat kendaraan yang Anda bawa tidak dapat bergerak dan stuck cukup lama di jalan raya. Sehingga pada saat sampai di kantor, Anda hampir terlambat. Sedangkan semua karyawan setiap paginya diwajibkan untuk melakukan absen berbasis teknologi yang jika Anda lelet, maka dianggap tidak hadir. Pada saat Anda hendak buru-buru menuju tempat absen, Anda melihat seorang ibu-ibu sedang kebingungan untuk mencari pelayanan. Sedangkan satpam yang biasanya bertugas menunjukkan tempat itu belum hadir. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberitahu arah tempat layanan tersebut, kemudian absen. B. Menyuruh menunggu karena petugas belum hadir. C. Menyapa ibu itu dan menanyakan keperluannya, kemudian kamu tinggal. D. Mengajak ibu itu untuk ikut kamu absen sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarkannya. E. Mengantarkannya ke tempat yang dia tuju baru absen. Oke, dijawab dulu teman-teman, dipikirkan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk pembahasan
dan memilih jawaban yang paling tepat. Sini apa tindakan yang akan Anda lakukan? Ini lebih ke ini ya, sikap atau tindakan kita pada saat kita mengalami hal yang ada di pernyataan soal. Nah, di pernyataan soal ini tentang pelayanan, teman-teman. Tentang orientasi pada pelayanan yang dimana dapat memberikan bantuan kepada penerima layanan dengan segera. Tapi permasalahan di sini ya, Anda hampir terlambat untuk absen. Sedangkan ada orang yang lagi mencari arah tempat pelayanan. Maka solusi yang paling tepat itu adalah menunjukkan arahnya. Jadi Anda membantu orang dan Anda juga tetap bisa mengerjakan kewajiban Anda, yaitu untuk absen. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah option A dengan poin 5 dengan memberitahukan arah tempat layanan tersebut kemudian Anda absen. Nah, untuk poin 4 itu ada di option B, poin 3 ada di C, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di option E. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah option A dengan poin 5. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda bekerja sebagai seorang karyawan di instansi pemerintah. Hari ini adalah hari terakhir Anda bekerja. Karena Anda sudah mengambil cuti selama seminggu ke depan untuk menjenguk orang tua, suami, atau istri Anda yang lagi dilanda musibah. Sebelum cuti, Anda harus menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu. Namun, tiba-tiba Anda diajak atasan Anda untuk menemaninya ke kantin untuk mengobrol mengenai pekerjaan dan makan di waktu jam kerja. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Menyetujuinya dan segera langsung ke kantin. B. Menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu, baru kemudian bergegas menuju ke kantin memenuhi panggilan atasan. C. Menolaknya ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. Atasan Anda kepada badan kepegawaian agar mendapat teguran. E. Meminta tolong rekan kerja lain untuk menggantikan Anda menemani atasan di kantin. Oke teman-teman, ini merupakan soal bonus ya teman-teman. Teman-teman silakan dijawab di kolom komen. Kemudian berikan alasan Anda kenapa Anda memilih A, B, C, D, atau E. Dan berikan tebakan teman-teman sekalian poinnya ya. Misalnya A, 4, atau 3, 2 itu dari A, B, C, sampai D. Yang mana poin 5, option yang mana? Poinnya 5 ya teman-teman. Disertakan alasan teman-teman memilih jawaban tersebut. Silakan diisi di kolom komen. Nah, untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini, teman-teman silakan di-subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol lonceng. Karena jika teman-teman subscribe dan aktifkan tombol lonceng, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika channel ini upload video terbaru mengenai pembahasan soal-soal CPNS yang terdiri dari TWK, TIU, dan TKP. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.